waktu dulu kita tuh sampai kayak nangis gitu. Orang lagi kesusahan tapi kita bisa bantu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya dengan Syifa Amin di Wonder Home Podcast. Pada kali ini kita akan berbincang soal yang berkenaan dengan dunia kesukarelawanan atau kerelawanan. Jadi dunia volunteering. Nah, kita sudah kedatangan satu tamu yang sangat istimewa, Pak Rozikan, yang perjalanannya di dunia relawan itu sudah sangat panjang. Sejak jadi mahasiswa sudah jadi aktivis, terus kemudian ketika diamanahi untuk menjadi salah satu staf pengajar atau dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga bergelut dengan bidang-bidang yang berkenaan dengan mahasiswa, dengan kerelawanan dan segala macamnya. Terutama apalagi sekarang saat-saat pandemi COVID-19, beliau di lapangan menjadi komandannya lah gitu. Apapun SK-nya yang jelas komandannya tetap Pak Rozikan gitu. Gitu Pak Rozikan ya? Kira-kira begitu lah ya. Oke Mas Rozikan. Ini kan COVID ini sudah berlangsung lama sekali gitu. Dan UMY termasuk di dalamnya adalah yang punya respon, salah satu yang punya respon cepat dan tepat untuk menghadapi situasi semacam ini. Dan salah satunya adalah, kalau tidak salah, salah satunya adalah juga karena peran para relawan ini. Bisa diceritakan gimana proses rekrutmen atau awal mula relawan ini muncul di kampus UMY? Oke, sebenarnya relawan Universitas Muhammadiyah, khususnya mahasiswa itu sudah terbentuk sebelum adanya COVID. Bahkan kita sudah ada pelatihan resmi bersertifikat relawan lah, kira-kira begitu. Itu dari MDMC. MDMC itu punyanya Muhammadiyah. PP Muhammadiyah ya. PP Muhammadiyah karena memang kita linknya di sana. Kemudian kita dilatih dan beberapa mahasiswa kita sebenarnya sebelum pelatihan pun sudah ada yang ikut terjun dengan MDMC di beberapa bencana seperti Palu, Lombok itu sudah terjun kita. Cuman dulu kita belum terkonsep relawan universitas gitu. Jadi baru utusan saja yang kira-kira punya jiwa kerelawanan itu mereka dikirim ke sana. Kemudian kita bentuklah supaya lebih terorganisir lah. Katanya kan kalau sesuatu yang bagus itu harus terorganisir. Kita coba buat pelatihan, ada beberapa bagian, ada tim SAR-nya dan segala macamnya. Itu 2018 sepertinya. Itu sekitar 2018-an ya. 2018. Kita ada 45 yang lolos. Yang daftar 300-an waktu itu. Ya, tapi kan kita daftar untuk menjadi relawan 300-an, ya. terus kemudian yang setelah diseleksi sekitar 40-an. Ada 90 untuk lolos administrasi dan segala macamnya. Kemudian sampai ke tahap mendapatkan sertifikat lah gitu. Lolos dalam pelatihan itu 45-an saya ingat. 45-an. Ya, itu 45 mahasiswa. Kemudian di training sebagai relawan selama berapa lama itu proses trainingnya? Kita prosesnya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dan ya memang kita dibuat gaya hidup kayak relawan bener dari survivalnya, dari makannya juga pokoknya apa adanya, tidurnya ya seadanya, karena memang waktu itu konsepnya adalah relawan kebencanaan. Ya. Karena kita mungkin khususnya di Indonesia ya waktu itu belum benar-benar mengalami wabah. Flu burung itu kan dulu kita ingat juga cuman ke binatang. Gitu. Jadi desain awalnya memang untuk bencana alam, gempa, terus kemudian gunung Merapi dan macam-macamnya kayak lebih gitu ke ya. Kebencanaan alam gitu, bukan wabah seperti ini. Kemudian tahun 2019 ada wabah COVID-19 itu. Apa respon dari ini tadi? Entah grup relawannya atau komunitas mahasiswa di UMY atau sivitas akademika di UMY hubungannya dengan misalnya terbentuknya relawan COVID-19 gitu. Awalnya ya semua orang takut ya ketika ada wabah COVID-19 karena dulu yang beredar di video-video di sosial media itu kan di Cina itu kan orang kejang-kejang di jalan, banyak yang bergelimpangan. Jadi mereka berpikirnya apakah Indonesia akan kayak gitu, terlebih lagi di UMY karena waktu itu masih kuliah ya. Kemudian ketika mulai ada kasus satu di Jogja, kalau tidak salah
ingat saya dihubungin itu tanggal 13 malam Maret ya, 13 Maret itu masih ya, sangat awal juga itu. Ya jam 9.10-an malam itu saya dikontak oleh ketua kliniknya UMY Dr. Iman, minta harus ada relawan yang ngecek suhu waktu itu awalnya. Oh, jadi untuk cek suhu awal masuk, mendeteksi lah kira-kira ya, mendeteksi dini. Karena waktu itu awal gejala yang paling mudah adalah suhu badan. Maka kita akan fokus ke situ. Dan itu memang relawan, itu hasil relawan yang di training tahun 2018 itu yang sudah tersedia, yang sudah siap untuk diterjunkan untuk ngurusin COVID ini. Itu menariknya menurut saya ya. Bahkan waktu itu saya sempat agak, loh kok nggak ada. Waktu itu kita umumkan karena spontanitas. Saya ditelepon jam 9 atau jam 10 itu, pokoknya besok pagi harus ada yang jaga 10 orang gitu. Jadi spontanitas, saya share di semua grup mahasiswa begitu. Jadi karena saya kebetulan membidangi pengembangan minat dan bakat ya, UKM atau lembaga mahasiswa tingkat universitas, saya share aja di situ. Siapa yang besok mau jadi relawan pokoknya datang gitu. Waktu itu yang respon enggak banyak. Nah, tapi yang datang alhamdulillah banyak. Pagi itu. Ya, kali paginya itu jam 7 kita minta, setengah 7 itu banyak. Bahkan sampai di situ ya, karena ini sesuatu yang baru, kami jujur saja awalnya saya juga panik karena di luar pelatihan kami gitu ya. di luar training nggak ngomong soal wabah gitu. Nggak ngomong soal wabah, pokoknya kalau ada bencana udah ada dibagi tim-timnya. Ini kita bingung kemarin gitu. Nah, akhirnya di situ langsung di briefing sama Dokter Iman karena ini lebih ke sifatnya medis ya. Jadi Dokter Iman dan kami, saya bertanggung jawab relawan, saya termasuk juga ikut di briefing waktu itu. Apa tugasnya, bahkan gunakan alat termogan itu kami juga harus dilatih karena nggak ada yang bisa. Kalau kayak saya kan taunya cek suhu anak kecil pakai yang di apa itu ya, di ketek itu ya. Di armpit itu. Tapi itu dengan alat yang baru waktu itu. Nah, kita terangkan suhunya begini, barulah kita mulai kerja. Ada pagi itu sekitar di atas 20 orang lah saya ingatnya itu. Terus kita bagi, oke, yang sudah datang semua kita apresiasi. Yang penting waktu itu saya di briefing dulu. Karena mungkin sesuatu yang baru dan semuanya ramai, yang penting di briefing dulu pagi semua. Habis itu kita putuskan, oke, 10 orang yang jaga. Tugasnya apa saja waktu itu ini ya, waktu dalam pembagian di briefingnya itu? Tugasnya yang pertama kita cek suhu. Ketika ada yang panas, suhunya tinggi gitu, kita berhentikan, kita data. Namanya siapa ya, biodata lengkap lah ya. Kemudian beberapa hari ini berpergian kemana, punya gejala-gejala apa, itu ada laporannya lengkapnya. Ada tracing. Dan ada kejadian yang kayak gitu? Ada. Ya di awal-awal itu ya, karena tadi ya sesuatu yang baru itu ya cukup. Kalau diingat sekarang kadang ya lucu-lucu bagaimana gitu Pak. Jadi memang ya karena tingkat ketakutannya tadi tinggi ya. Tapi alhamdulillah masih relawan itu jiwa-jiwanya masih terdorong untuk jadi relawan. Bahkan banyak juga yang komplain itu Pak Syifa. Kenapa? Karena ketika panasnya itu kan pokoknya aturannya adalah suhunya tinggi, turunkan. Turunkan itu maksudnya disuruh istirahat, ditanya-tanya dulu begitu. Gitu. Ditanya-tanya dulu kayak di tracing begitu dari mana apa, dan cukup banyak juga. Jadi diturunkan dari kendaraan dan diturunkan suhunya sekaligus gitu. Iya, karena kita pastikan dulu dia panasnya karena memang badannya lagi tinggi atau karena kaca mobil. Suhu di mobilnya itu kan juga berpengaruh. Ya itu berbagai macam komplain juga masuk di kita. Nah, bahkan di awal-awal ada yang masih ada yang mau nikahan dari jauh, itu tetap kita tidak boleh masuk awalnya karena kami di briefingnya awalnya begitu. Mau nikahan itu maksudnya ada event di dalam kampus, terus kemudian event pernikahan gitu ya, itu tamu pernikahan saja. Jadi ya? Ada tamu waktu itu, event pernikahan, tamu suhunya panas dan dari Jabodetabek. Dia datang dari Jabodetabek, wah itu kita agak panik juga. Iya, parno juga ya. Parno juga, Jakarta udah kayak gitu, beritanya kan terus Jakarta naik. Kemudian dia suhunya tinggi ya. Tapi kita dalam pelayanan tetap aja sesuai dengan prosedur yang diajarkan waktu itu, belum benar-benar dilatih ya. Pokoknya prosedur sekilas lah kira-kira begitu. Kemudian ya setelah dia turun suhu ya, karena di mobilnya masih dulu belum ada distancing.
Belum ada istilah social distancing, belum ada istilah, itu, belum ada istilah social distancing atau physical distancing, belum ada. Yang ada ya pokoknya suhunya tinggi, batuk, pilek. Nah, gejala-gejala itu kan dulu awal-awal itu kita itu. Iya. Dan setelah itu ketika dia udah diturunkan suhunya apa ya kita persilakan semua pengunjung di UMY sama. Bahkan waktu itu yang agak menariknya untuk relawan itu ya karena memang keuntungannya relawan itu mahasiswa tidak tahu semua dosen itu akhirnya protokoler itu diberlakukan sama. Kami masih ingat ketika awal pandang bulu. Kami awal-awal tuh ingat dapat laporan waktu itu saya juga agak deg-degan gitu karena cuma dapat laporan. Yang diminta turun dan putar balik keluar kampus itu mantan rektor. Dan mantan ketua BPH. Saya agak deg-degan juga begitu. Gitu ya. Iya, karena saya ingat itu apa itu mau rapat senat atau mau rapat senat terus gitu. Kemudian disuruh putar balik karena suhunya di atas 37. Ya, itu tentunya bagi saya penanggung jawab relawan walaupun sebenarnya tidak ada perlakuan khusus tapi secara psikologis kan saya ini mantan rektor ini kok disuruh putar gitu. Kemudian saya sampaikan ke pimpinan dan alhamdulillah dikonfirmasi beliau malah memang harusnya relawan seperti itu. Nah, itu seperti kayak suntikan semangat gitu. Iya, apa yang membuat relawan itu bertahan terus kemudian juga terpanggil untuk ikut serta dalam prosesi relawan ini tadi dan tetap bertahan lah gitu. Kan banyak itu tadi menghadapi komplain, menghadapi orang yang nggak dikenal terus kemudian pasti nggak nyaman kan gitu. Yang pertama mungkin dari saya apresiasi sekali ya dengan niat relawan dan dorongan dari dirinya itu karena menariknya relawan kita itu ketika awal kita rekrut itu kita adalah 50-an itu. Kemudian berjalan 2 hari kita tersisa 33, saya masih ingat. Karena bukan karena dianya mengundurkan diri juga karena setelah kita berjalan 2 hari Sabtu, Ahad, Seninnya kita pastikan mereka dapat izin semuanya dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Ya, karena kalau yang Sabtu dan Ahad itu kan spontanitas saja ya. Kita belum mencoba mengkonsep, pokoknya yang penting ada dulu begitu. Ada relawannya dulu. Ya, gitu. Kemudian saya coba rumuskan semuanya harus dapat izin orang tua. Ya, karena rumahnya di mana-mana juga khawatir. Bahkan saya sendiri orang jauh, orang tua saya juga nelpon mau gimana anak cucu saya gitu kan. Menantu saya, cucu saya memahami itu psikologi itu. Makanya kita putuskan oke, yang mau jadi relawan silahkan mengisi Google Form ketersediaan dan di situ melampirkan bahwa dia sudah meminta izin dan diizinkan oleh orang tua. Nah, dan alhamdulillah dari 50 itu ya kita sampai 33. Kemudian turun lagi kalau tidak salah dari 22 karena tadi yang udah jadi relawan disuruh pulang oleh orang tuanya, pulang mudik ya. Dan terakhir yang saya masih sangat ingat itu 16 itu yang bertahan dari awal April sampai kuliah September, mulai September kemarin itu. Itu 16 orang beneran 16 orang itu luar biasa. Itu kan juga kita memasuki periode di mana ada Ramadan, ada Idul Fitri juga ya. Itu juga apa peran kan kalau di media kita lihat ada bagi-bagi si sembako, ada bagi-bagi apa itu namanya logistik gitu untuk sahur, untuk buka itu juga bagian dari program relawan COVID pada saat itu atau di luar itu? Ya, itu merupakan bagian dari relawan COVID ya. Kami kan pelaksana ya dari keputusan dari kebijakan yang dibuat oleh kampus. Termasuk sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, saya ingat tanggal 14 April itu kita sebelum itu kita mengusulkan, Pak, ini mahasiswa udah banyak ketakutan, kemudian logistiknya mulai berkurang, uang sakunya berkurang, dampaknya mana-mana ketakutan segala macam, warung banyak tutup. Kemudian kita usulkan ya, waktu itu saya atas nama relawan mengusulkan bisa nggak kita memberikan bantuan logistik yang kemudian bisa dinikmati karena warung-warung drastis waktu itu kan hampir semuanya tutup warung. Mahasiswa mungkin masih ada yang punya uang tapi mau beli di mana? Mereka ada pun jauh umpamanya di tengah kota, untuk keluar tengah kota pun ketakutan. Nah, kita kemarin coba siasati, kita bagikan sembako. Alhamdulillah kita bagikan 2.100 sembako untuk mahasiswa dan
staf temporer, staf kontrak, kemudian outsourcing itu alhamdulillah semuanya bisa kita bagikan 2.100 paket. Karena itu kita membagikannya bukan sebenarnya kapasitas kuotanya segitu, tapi berdasarkan data, Pak. Jadi sebelum kita bagi, kita data ini siapa yang butuh, siapa yang masih di Jogja. Oh, itu dibuka semacam semacam pendaftaran atau pendaftaran kayak Google Form lah, mengisi dari kekurangannya apa, yang dibutuhkan apa, dan pengadaannya pun kita lihat dari kebutuhan itu semuanya apa. Dan walaupun tidak semua kebutuhan kita penuhi, tapi apa yang benar-benar mendesak, alhamdulillah kita bagikan. Ya WMY waktu itu bagi 2.100. 2.100-an paket ya. Iya, dan lumayan juga untuk nominalnya itu. Nah, terus kemudian juga ada ini Mas Rozikan. Yang salah satu kesulitan bagi semua kampus adalah ketika untuk memutuskan ini mau luring atau daring full daring atau full luring atau combine antara keduanya. Ketika kampus memutuskan bahwa ini juga harus ada blended, gantian gitu. Ada yang sebagian luring pada satu bulan tertentu, bulan berikutnya offline atau online dan seterusnya gitu. Gimana persiapan atau penyiapan entah mental maupun fisik dan segala perangkatnya itu oleh para relawan untuk menghadapi itu? Karena tidak ada kampus yang membuka kampusnya yang memungkinkan juga ada tatap mukanya gitu. Kalau peran relawan lebih ke informasi waktu itu. Jadi kita semacam intel lah kira-kira begitu, mencari informasi di masyarakat seperti apa, keinginan mahasiswa seperti apa, kita kumpulkan dulu sebenarnya mereka tuh pengennya gimana sih gitu. Apakah online atau offline dulu. Jadi WMY ketika memutuskan offline begitu, nggak kemudian hanya keputusan sepihak, kita analisa. Itu cukup waktunya cukup panjang gitu. Ya daripada kita tuh bergerilya lah, termasuk yang saya tahu Pak Rektor dan beberapa pimpinan tuh memang malam itu juga kadang keliling ya, walaupun tidak menggunakan kendaraan yang mencolok gitu, kadang beliau pakai motoran keliling itu melihat belusuan lah istilahnya sekarang itu. Walaupun tidak diviralkan begitu ya. Itu belusuan melihat mahasiswa udah mulai agak psikologinya mulai agak aman lah, psikisnya itu enggak ketakutan kayak dulu, udah berani keluar, malam ada yang makan di luar itu. Kemudian dari kami mencari informasi juga dari warga-warga bagaimana keinginan mereka sebenarnya, walaupun terjadi pro kontra juga sebenarnya di warga itu. Jadi kalau di kampus itu kita lagi mencari informasi, tapi di warga itu lebih banyak pro kontra. Apa yang menjadi pro dan kontranya itu apa isunya? Yang menjadi pro kontra itu masalah kedatangan mahasiswa. Soal kedatangan mahasiswa ya. Karena diasumsikan mereka gitu lah ya, karena ini nanti mesti akan bawa wabah gitu. Meledak begitulah, karena perjalanan dari jauh, ada yang transit di Jakarta, di kapal umpamanya ada yang lama, itu kan menjadi sebuah ketakutan gitu. Tapi kita coba cari informasi terus. Bahkan kita dengar pokoknya ada yang datang pokoknya harus rapid malam itu juga. Gitu. Nah kan ada tentu saja untuk menghadapi beberapa warga, entah RW-nya atau RT-nya yang menolak kedatangan mahasiswa karena alasan-alasan itu tadi. Apa yang dilakukan relawan atau kampus lah gitu untuk mendekati mereka? Awalnya kita melihat dan mengamati dulu bagaimana sih respon masyarakat. Ada satu, karena kan ada yang kayak FKIK itu karena memang harus datang, yang praktikum juga harus offline. Sebelum diputuskan offline pun mereka juga ada beberapa yang sudah masuk karena memang tidak bisa untuk risetnya dan segala macamnya. Akhirnya muncullah berita-berita penolakan itu. Nah, muncul di situ baru kita pendekatan ke masyarakat. Tadi awalnya kita hanya informasi dulu, baru kita pendekatan nih. Nah, kita undang aparat desa waktu itu, Dukuh sampai desanya, karena fokus kita kemarin kita masuk wilayah Bantul dan masuk wilayah desa Taman Tirto. Kita kumpulkan, Pak. Kita undang lah gitu. Beliau termasuk Kapolseknya, kemudian dan Ramilnya, pokoknya pejabat semuanya kita undang dan Pak Camatnya kita undang. Baru menyampaikan rencana akan kuliah offline. Jadi tahapannya itu ada beberapa kali tahapan pertemuan. Tidak kemudian serta-merta gampang offline. Udah
Jadi kalau dipikir-pikir kok kalau ribetnya kayak gitu, dulu saya mikirnya mending nggak usah aja deh. Saya juga berpikir gitu, karena ribet ini, karena berhadapannya kan dengan masyarakat gitu. Kalau hadapannya dengan sivitas akademika, dikeluarkan aturan selesai. Tapi kalau masyarakat itu kan saya mikir wah, bahkan kita dengar di sana masyarakat sendiri udah saling bentrok itu. Maksudnya bukan bentrok fisik, tapi udah saya kayak bertengkar lah ya masalah. Ini harusnya datang karena ada berbagai kepentingan. Dan kita kumpulkan aparat desa. Masyarakat juga perlu mahasiswa karena ekonomi sekitar kampus nggak berjalan kalau nggak hidup ekonomi. Bahkan beberapa ibu kos yang menemui pihak kampus menyampaikan kami kosnya itu udah habis, tapi kami tidak berani keluarkan. Kalau dikeluarkan pun mau ditaruh mana katanya. Tapi kalau nggak dikeluarkan sudah habis kontraknya, masa kontraknya. Jadi mereka juga pada dilema sebenarnya. Terutama yang paling terdampak sekali adalah masyarakat ketika mahasiswa kita itu tidak ada di Jogja, yang paling terdampak sekali itu pedagang. Dagang ya. Nyaris mati. Ya kita bisa sampaikan gitu, nyaris mati karena memang tidak ada yang berani beli. Iya. Apalagi kalau warungnya yang tidak pakai fasilitas kayak makanan siap antar itu. Oh, yang pakai entah GoFood atau GrabFood atau GrabFood itu susah ya. Susah. Ya. Kayak burjo mamanya kan, itu burjo itu memang sasarannya hanya mahasiswa, bisa dibilang begitulah ya, karena 24 jam udah mati total. Jadi tutup. Makanya kita kumpulkan masyarakat, kita minta pendapat dari desa. Jadi kita tuh mengundang awalnya hanya untuk menggali apa sih analisanya desa, dan dari desa menyampaikan bagi ini desa ya, bagi kami mahasiswa datang tidak apa-apa. Itu di perangkat desa, belum di masyarakat gitu. Karena masyarakat kami hidupnya ya dari mahasiswa kebanyakan. Bahkan kalau di total tuh berapa miliar sebenarnya untuk kos tuh, bahkan sampai triliun kalau tidak salah. Anak kos UMY itu untuk penghasilan desa Taman Tirto tuh berapa juga yang hidup dari usahanya. Terus akhirnya kesepakatan atau yang menolak tadi itu akhirnya menerima itu pendekatan atau yang meyakinkan mereka bahwa it's okay mahasiswa datang itu. Kalau kami akhirnya bermainnya di regulasi, Pak. Di regulasi. Jadi kami buat aturan mainnya lah. Aturan main kita undang. Akhirnya waktu itu terakhir itu 2 camat yang akhirnya deal. Kita undang 2 camat, 2 kepala desa dan pedukuhan bahwa ini tetap harus jalan. Dan kita buat aturannya dari peraturan kedatangannya ketat sekali. Sebelum datang itu harus melapor, mengisi Google Form. Setelah sampai sini nanti dia harus isolasi, tapi diberikan waktu 1 jam. Setelah sampai kos diberikan waktu 1 jam untuk membeli perbekalan. Jadi bahkan kita udah ada beberapa kesepakatan dengan masyarakat akhirnya. Jadi ketika mereka tidak boleh keluar dari kos, dari pihak masyarakatnya ada yang mau mengcateringkan lah kira-kira begitu untuk memenuhi kebutuhan selama isolasi. Ada juga yang mau melondrikan gitu kan, masih agak parno juga itu. Akhirnya ketemu win-win solution lah kira-kira begitu. Mahasiswa kita boleh datang karena mereka juga butuh dengan mahasiswa, tapi ya sama-sama enak. Oke lah, baiknya gimana kita cari jalan tengahnya. Bahkan waktu itu kita tidak hanya satu kampus, Pak Siva. Kita waktu itu untuk koordinasi mengundang Unjani dan Alma-Ata. Alma-Ata juga ya. Bahkan kita sekali pertemuan di Alma-Ata membahas itu, dan alhamdulillah clear. Kemudian UMY juga punya komitmen tidak kemudian datangkan mahasiswa selesai. Kita pertemuan dengan camat, kita buat gerakan UMY bermasker. Ada kasihan bermasker. Itu ya. Nah, itu kita fasilitasi dari spanduk, dan jadi kita punya tanggung jawab juga, tidak kemudian sekedar hanya mendatangkan juga gitu. Terus habis itu kan mahasiswa datang, terus kemudian perkuliahan mulai berlangsung. Tapi pada saat yang sama kita mendengar nih di kampus sebelah di Jogja itu mulai ada profesornya yang positif. Terus kemudian diliburkan kampus, nggak boleh ada yang masuk kampus, lockdown kampus. Di beberapa kampus di Jogja lah mulai masuk ke kampus itu yang positif. Di Jawa Timur juga bahkan ada yang meninggal gitu. Nah, dibayang-bayangi dengan kejadian COVID tidak hanya masuk ke kota atau provinsi Jogja nih, tapi juga masuk ke kampus nih. Gimana? Apa yang
terjadi perbincangan atau strategi yang dilakukan oleh para relawan pada saat itu? Dari dulu ketika awal ya sebenarnya saya paling deg-degan ketika ada kasus UMY 1 yang positif. Ya, dari salah satu dosen lah gitu. Ada satu yang saya yang paling pertama deg-degan Pak waktu itu. Kenapa? Ini dosen apa karyawan dulu? Dosen. Iya, dosen. Kita agak deg-degan. Kenapa? Karena relawan saya yang paling di depan. Asumsinya kan berarti yang paling pernah dampak itu adalah relawan gitu. Yang pernah ya berkomunikasi, ya turun tangan karena mereka ngecek suhu, kadang ada ditanya-tanya sama dosen, ada yang mengapresiasi dan jadi agak deg-degan gitu. Kita coba siasati, mereka juga deg-degan, Pak ini gimana dong positif, padahal kami yang ngecek ya. Saya kira itu wajar lah ketakutan. Walaupun sebenarnya secara pribadi saya juga deg-degan. Tapi berusaha di depan mereka untuk meyakinkan mereka. Ya, karena saya deg-degannya bukan lebih ke diri saya sebenarnya, tapi lebih keluarga. Karena waktu itu ketika COVID berjalan 1 bulan, saya dapat momongan baby. Itu yang paling khawatir itu saya baby saya sebenarnya. Kalau saya mungkin saya anggap imun saya kuat lah begitu. Karena saya suplai dengan, kita relawan disuplai dengan makanan yang bervitamin, bergizi, kemudian kita disuplai juga dengan vitamin begitu. Tapi saya mencoba mengkuatkan relawan. Ya tenang saja, insya Allah kalau kita itu ikhtiar dengan baik, kita jaga makan kita, apalagi kan intinya imun, saya bilang begitu. Jadi kita tenangkan gitu. Dan kita minta juga, waktu itu saya share di grup wakil dekan, ini relawan saya sudah agak ketar-ketir begitu. Karena kita perlu istilahnya suntikan motivasi. Bisa nggak Bapak Ibu dihimbau ke dosen-dosen kalau ke kampus sesekali lah mampir disapa, bawain aja umpamanya gorengan 5.000 saja. Karena itu bentuk support menurut saya. Jadi mereka merasa diperhatikan, kemudian merasa ada itu yang memperhatikan kami, itu tidak hanya sekedar lewat begitu. Iya. Kalau di kampus Mas Rozikan ya, kalau misalnya kayak tadi tuh ada yang teridentifikasi positif gitu. Apa yang dilakukan, maksudnya prosedurnya bagaimana? Langkah-langkah yang ditempuh si dosen atau karyawan atau sivitas akademika yang terkena positif itu, mereka harus kemana? Dan gimana cara penanganan kampus mengatasi masalah kayak gitu? Jadi kalau di kampus UMY itu sudah ada tim ICS namanya, Incident Command Center, yang memang mengurusi masalah COVID, walaupun banyak bagian ada sarpas dan segala macam, termasuk saya di tim relawan. Ketika ada kasus yang positif, itu sudah bukan ranah saya. Kemudian ini akan berpindah ke ranahnya tim medis. Ya, yang di situ semuanya timnya tim dokter. Oke. Karena beliau yang bisa memutuskan siapa yang kontak erat, siapa yang tidak. Tugas saya itu hanya melaporkan. Oh, jadi relawan ini tadi di lapangan melaporkan kalau ada kejadian ke ICS ini tadi. Ya, kemudian awalnya Incident Command Center. Yang kebanyakan para dokter juga ada di situ ya, tenaga kesehatan banyak jadi di situ. Di bagian relawan itu ICS itu ada beberapa bagian, ada yang di pusat informasi, ada sarana prasarana, ada logistik begitu, dan ada tim kesehatan namanya. Tim kesehatan itu diketuai oleh Dr. Agus Wid gitu panggilannya itu, spesialis penyakit dalam, dan itu cukup senior di UMY dan di Jogja cukup berpengaruh. Nah, kita dengan beliau dan Dr. Iman dan Dr. Afik perawat itu sampai sekarang pun ketika ada positif beliau akan men-tracking. Ya, karena men-tracing siapa saja kontak men-tracing eratnya. itu nanti harus menentukan ini dikategorikan kontak erat atau tidak, dan itu kan kami relawan tidak punya keilmuan itu gitu. Jadi bukan kita tidak mau, tapi ini kapasitasnya bukan di kami gitu. Ini kapasitasnya di tim medis yang bisa menentukan, dan tim medisnya semuanya kan spesialis. Jadi kita udah yakin lah dengan beliau-beliau. Nah, tinggal kita paling di bagian kami itu ada ketika ini kena dikatakan kontak erat. Nah, ini harus di swab yang sudah disediakan oleh UMY. Jadi UMY memfasilitasi itu. Oh, ada ya. Ada fasilitasnya di Rumah Sakit AMC, itu semuanya ditanggung oleh UMY, ya. Asli Medical Center itu semuanya ditanggung oleh UMY. Dan kami relawan yang mengantarkan ke sana dengan ambulan.
Nanti eksekusinya kami, eksekusinya itu oleh para relawan antar jemput apa itu namanya untuk tes dan segala macamnya gitu. Ketika dirawat pun kami yang mengurusi logistiknya apanya gitu. Itu karena kami hanya di lapangan. Karena kalau tracing itu kan dengan keilmuan ya. Kami tidak kapasitasnya untuk itu. Kalau di lapangan antar jemput juga yang suspek misalnya yang positif, itu kan juga rada ketar-ketir juga itu. Ya, awalnya iya. Saya pernah mengantarkan sekali yang karena waktu itu ya ini termasuk dukungan untuk relawan ya. Waktu itu ada keluarga relawan yang orang tuanya, ibunya, mbahnya itu positif. Tapi anak ini udah jadi relawan kita itu jarang pulang. Karena memang dia stay di kampus dan diberikan fasilitas sama Pak Rektor untuk bisa menginap di kampus khusus relawan itu. Kemudian kita putuskan beberapa hari sebelumnya dia pulang, tapi tidak lama dan tidak ngobrol gitu. Hanya ngambil istilahnya baju lah logistik dia, balik lagi kampus. Terus dia dengar orang tuanya positif, langsung kita karantina dia. Walaupun karena menurut saya relawan harus dapat perlakuan lebih ketat dari yang lain. Karena karantinanya di Unires juga. Di Unires, ya. Jadi UMY menyediakan satu fasilitas untuk karantina itu kita karantina di sana. Unires itu dormnya atau asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa di UMY. Dan saya langsung mengantar karena walaupun saya waktu itu juga agak ketar-ketir sebenarnya Pak Siva. Coba saya bilang yang biasa ngantar sebenarnya bukan saya, tapi udah ada Mas Nurmansyah, Mas Gatot itu. Saya minta untuk yang khusus UMY, khusus relawan saya yang antar. Gitu. Ini Mas Gatot juga ada di sini. Ini Mas Gatot ini tim spesialis sopir ambulan ya. Gitu ya. Jadi saya minta untuk yang jika ada relawan yang terindikasi lah kira-kira begitu, saya harus yang mengantarkan sendiri karena itu bentuk dukungan moral saya. Jadi nggak saya merekrut kemudian diurusin yang lain, enggak. Saya itu bentuk dukungan moral saya antarkan, saya tungguin, saya fasilitasi. Ada dukungan, tanggung jawab moral. Nah, begitu. Bahkan ketika sudah keluar hasil swabnya negatif pun kita fasilitasi tempat untuk di kampus. Nah, kita karena di rumahnya sedang istilahnya di lockdown lah rumahnya ya. Kita fasilitasi dia tetap di kampus, kita buatkan surat izin resmi, bahkan sebelum kita sampaikan izin resmi pun, ini saya salutnya dengan Pak Rektor kita itu sangat sekali memperhatikan relawan. Apa bentuk kepedulian dan perhatiannya itu yang dirasakan? Yang saya rasakan yang pertama, hampir waktu itu setiap hari ketika awal Covid kan saya ketemu dengan pimpinan ya. Membahas Covid inilah kebijakan kemahasiswaan, kebijakan akademik karena saya dianggap mewakili suara mahasiswa. Karena mewakili mahasiswa begitu di kemahasiswaan begitu. Perawakan dan penampakannya seperti mahasiswa juga sih. Jadi keluhan karena saya di bagian lembaga mahasiswa, jadi saya juga diskusi di grup. Saya sampaikan di pimpinan seperti ini. Dan gimana relawan? Makannya gimana? Istirahatnya gimana? Vitaminnya. Hampir setiap ketemu saya yang selalu ditanyakan, relawan kalian itu luar biasa. Orang tidak ada yang berani tapi mereka malah mendaftarkan diri. Itu yang selalu membuat karena mereka jarang langsung ketemu dengan Pak Rektor ya, kecuali pas di tenda paling Pak Rektor ya nyapa dan memberikan semangat. Saya selalu sampaikan saya ketemu Pak Rektor, ketemu waktu itu kan yang intens Pak Sukamta dan Pak Ilman. Saya sampaikan dapat salam, pokoknya kalian luar biasa. Wah itu kayak dapat ini ya semangat imun baru, tambahan booster gitu. Mungkin bagi mahasiswa dapat salam dan titipan dari pimpinan itu sesuatu yang luar biasa. Sangat bermakna makanya saya selalu sampaikan itu. Bahkan apalagi ketika terakhir, karena relawan kita tuh sama sekali dari awal kita sampaikan tidak ada uang saku ataupun honor lah kira-kira, tapi tidak ada. Nggak diiming-imingi dengan itu ya. Bahkan kita dari Maret 2 bulan berjalan itu sama sekali mereka nggak tahu dapat apa sih dari universitas. Memang karena waktu itu saya pengen kayak nguji dulu lah relawan tuh kayak apa sih jiwa relawannya itu loh, sosialnya. Semilitan apa gitu. Semilitan apa, karena kita dapat yang benar-benar militan. Saya sampaikan ke pimpinan ketika mau lebaran, karena kita yang Ramadan itu cukup melelahkan Mbak Syifa. Ramadan ya? Iya.
saya merasakan relawan paling lelah itu Ramadan. Tapi maksudnya lelah bukan kemudian mengeluh ya. Secara fisik lelah tapi seneng gitu. Ya. Apa yang membuat lelah dan apa yang membuat senang pada saat itu? Yang membuat saya lelah atau capek itu memang bisa dibilang mungkin 20 jam kami di kampus. Bisa dibilang seperti itu. Karena kami dari pagi jam 7 itu udah start ya sampai sore. Asar itu ada nasar, kami selesai di tenda, kami harus membagikan buka puasa. Buka puasa itu kami buka jam 3 sampai jam 5. Setelah itu ada beberapa yang sisa kami bagikan juga nanti pada maghrib setelah kami berbuka juga. Kami bagikan keliling masyarakat yang di jalanan juga termasuk itu kita bagikan. Karena kan setiap hari kita buka puasa itu membagikan 1.800 paket. Kita keliling. Kita kadang selesai jam 9, ya istilahnya kalau saya pulang tuh sampai rumah jam 10 lah. Dan jam 1 malam kami harus sudah di kampus. Karena membagikan sahur. Awal kami, masa iya sih sahur ada yang mengambil? Kami itu sebenarnya pesimis, mengajukan itu ada unsur pesimisnya lah. Walaupun di data Google Form itu spekulasi ya ada enggak gitu ya. Masa mikir jam 1 malam ada enggak yang ambil? Dan luar biasa. Di hari pertama itu kami sediakan 1.600. Saya masih ingatnya hari pertama ya. Itu per hari ya? Iya, setiap hari. Di hari pertama kami sediakan untuk sahur itu 1.600, habis 1.400. Itu kan gitu ya. Luar biasa. Dan apa yang membuat para relawan tadi senangnya bertahan dan mau 20 jam ya bertahan di kampus dan beraktivitas seperti tadi itu? Kalau saya yang membuat saya bertahan dan teman-teman itu ya waktu dulu kita tuh sampai kayak nangis gitu. Orang lagi kesusahan tapi kita bisa bantu gitu. Itu yang membuat terdorong, ya Allah bahagia banget bareng-bareng ngambil buka dapat. Waktu itu kan ya karena hampir semua warung makan bahkan pecel lele di pinggir jalan tuh semuanya tutup. Tapi mereka bisa gitu mendapatkan setelah seharian nahan puasa, makan gratis, menu ada menu takjilnya, menu makannya. Kemudian sahur pun mereka nggak bisa cari kemana-mana. Kita buka dari jam 2 malam itu, ya serasa ya ketika di sana nggak ada rasa capek sebenarnya. Tapi setelah kerja tetap aja ada rasa capek itu manusiawi ya. Tapi secara dirasa itu happy aja kita. Secara batin itu, secara batin senang itu gitu. Bahagia karena meskipun dalam waktu yang sempit juga, maksudnya dalam keadaan yang serba terbatas, ekonomi juga nggak bagus-bagus amat gitu, tapi masih bisa berbagi. Nah, itu kepuasan spiritual tersendiri. Ya, itu yang menurut lawan Pak, ya Allah, saya nggak pulang tapi kok bisa ya bermanfaat buat yang lain. Walaupun saya nggak ngeluarin apa-apa, tapi saya bisa bantu yang lain gitu. Itu menurut saya ya celotehan relawan kayak gitu tuh terenyuh gitulah. Ya kayak gini. Bahkan waktu itu saya ingat Pak Rektor menyampaikan ketika UMY menerapkan WFH ya, 1 hari masuk 1 hari 2 ya, selang-seling. Yang disampaikan Pak Rektor ke saya masih ingat sekali, Rozikan, kamu jangan ikut WFH, kamu harus kayak saya. Setiap hari masuk memastikan keadaan kampus. Itu yang saya merasa Pak Rektor penuh harapan kepada saya gitu. Ya, kerelawan sebenarnya kerelawan, tapi kan waktu itu ketemunya sama saya begitu ya. Karena relawan itu lebih dekatnya karena dengan saya, kemudian makanya saya sampaikan pengertian karena konflik saya sebenarnya lebih kepada keluarga. Lagi punya baby, harusnya banyak di rumah begitu. Iya. Tapi saya bilang kapan lagi saya bermanfaat buat umat? Kalau saya harus bencana keluar daerah kok kayaknya ya waktu itu saya sampaikan kayaknya mustahil saya harus ninggalin keluarga sekarang. Tapi ini mumpung ada di sini mbok ya saya berkhidmat buat umat. Itu yang saya melegakan istri saya waktu itu, ya wes lah enggak apa-apa. Karena ya secara mungkin juga enak juga enggak masakin di rumah begitu kan. Tapi kan namanya juga keluarga ya kan namanya pasti keluarga. Juga antara iya dan tidak karena bahayanya kelihatan jelas gitu. Tapi apa sih? Selain respon keluarga, misalnya si anak Haikal, terus kemudian ibunya dalam keadaan yang juga hamil pada saat itu kan ya? Ya kalau awal hamil, tapi ketika Ramadan itu sudah punya anak kecil. Sudah anak kecil itu lahir ketika Ramadan, ya tentunya ya saya ngerasa sebenarnya saya yakin dia ngerasa kayak kehilangan sosok waktu itulah ya.
Karena waktu awal dulu lahir anak pertama itu kan saya selalu mendampingi, karena waktu belajar jadi orang tua awal lah ya. Tapi ketika lahir anak kedua saya lebih banyak meninggalkan, saya akuin itu. Tapi saya berikan pengertian begitu. Kalau ini ndak ada yang jalan nanti, karena awal-awal relawan itu kan pagi pun saya harus ikut jaga di sana memastikan. Jadi saya harus, makanya saya tadi sampaikan, ya mungkin saya tuh di kampus 20 jam gitu. Jadi kadang pulang istri saya juga udah tidur, pulang kadang mungkin kelelahan habis pagi-pagi karena sudah sudah lahiran enggak sholat, masa nifas itu masih tidur juga. Jadi kadang ketemunya gitu ya. Yang lihat tidur aja gitu. Luar biasa. Ini tanggung jawabnya selevel rektor, jam kerjanya selevel. Cuma mungkin gitu. Tadi ya yang disampaikan Pak Siva, ada kepuasan spiritual gitu. Ya. Karena saya dulu ngerasa mungkin juga ketika saya kecil orang tua saya susah juga saling support gitu. Maka saya mengajari saya jiwa sosial mungkin orang tua saya. Di situ, ditempa di dari situ. Kecil itu ya. Karena pesan orang tua saya kalau di perantauan jangan pernah malu dan gengsi. Itu aja. Ini Pak Rozikan ini dari Riau ya, dari Riau merantau ke Jogja. Dan dari kuliah di Jogja S1. Ya, dari kuliah S1. S2 di sini juga sampai juga. Kemudian bekerja juga di sini. Dan alhamdulillah KTP-nya sekarang sudah sini, Pak. Oh ya, ini sebelum dingin sambil adalah sajian dari ada namanya kita di Wonder Home Library ini ada nanti akan kita buka namanya teras kopi baca. Jadi sambil baca di perpustakaan ini juga bisa sambil minum kopi ya. Di situ gitu. Ini cocok ini ya, malam-malam ngopi ya. Oke, Mas Rozikan, mungkin ini bagian yang terakhir. Ini kan sekarang sudah mulai ini ya. Ya, Covid terus meningkat memang. Tapi pada saat yang sama mulai ada vaksin ya. Vaksin masuk dan disebar, didistribusi untuk ke semua kalangan. Terus kemudian kemarin juga MUI juga sudah mengeluarkan fatwa, Badan POM juga sudah mengeluarkan rekomendasinya gitu. Di satu sisi Pak Presiden juga sudah mulai divaksin dengan para influencer dan macam-macamnya gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang nggak percaya dan nggak mau untuk vaksin. Kalau menurut pendapat Pak Rozikan sebagai relawan, gitu gimana pandangannya? Kalau kami melihatnya begini Pak Siva, kita ini kan orang, kalau bahasa Pak Rektor kita tuh orang berpendidikan, tentu analisanya dengan pendidikan lah. Dulu ketika awal-awal lockdown, mungkin banyak dosen dan karyawan juga mengusulkan UMJ lockdown ya. Saya masih ingat selalu kalimat beliau itu, kita itu orang terpelajar, masa sikap kita ya mau latah seperti yang lain gitu. Jadi ya kita membutuhkan sesuatu itu harus dianalisa begitu. Kalau soal vaksin, saya lebih cenderung kalau memang BPOM bahkan MUI sudah mengeluarkan rekomendasi fatwa halalnya juga, saya kira ya kita harus ikut itu. Walaupun asumsinya kan nggak menjamin, tidak ada yang menjamin, ya, tapi kan ikhtiarnya itu bagian dari ikhtiar. Iya, bagian dari ikhtiar, dan saya kira semua masyarakat Indonesia wajib mendukung itulah ya. Masalah ada pro kontra, saya kira wajar lah itu. Dan itu udah lumrah gitu. Nggak asik kalau nggak ada. Iya, walaupun sampai sekarang saya juga belum tahu ini apakah terdaftar atau belum gitu ya. Itu. Tapi para relawan siap untuk divaksin semuanya. Kalau para relawan sudah menyampaikan siap divaksin. Bahkan waktu itu relawan kita kasih fasilitas, kalaupun mereka harus butuh rapid dan swab kita fasilitasi. Jadi itu jadi relawan itu kita fasilitasi sepenuhnya untuk gimana caranya mencegah COVID lah, sebenarnya seperti itu. Bahkan kemarin ada yang umpamanya, Pak kita udah beberapa hari mau nggak enak badan, mau periksa, mau rapid, kita biayai. Jadi kita fasilitasi full. Dan uniknya itu yang ketika wisuda itu perjuangannya beda lagi Pak Siva. Ya gimana tuh? Ketika akan ada dilaksanakan wisuda luring, wisuda luring ya? Luring offline. Offline itu sebagian tatap muka, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya luring, tapi sebagian online. Dari 1.300 kalau tidak salah itu datanya ya. Itu 1000 berapa menghendaki luring. Itu tantangan berat lagi bagi kami. Karena kami harus berhadapan dengan masyarakat juga, mendatangkan orang jauh-jauh.
kami harus bahasa tepatnya diinvestigasi atau diaudit lah kira-kira ya sama MCCC, PP Muhammadiyah. Bagaimana kesiapannya, kenapa kok alasannya, kenapa kok berani. Itu bisa kita bilang dalam waktu 1 minggu kami tuh tiap hari simulasi. Oh gitu ya. Hampir tiap hari simulasi. Padahal kayaknya pada saat yang sama ada semacam surat edaran juga dari surat edaran dari PP untuk semuanya online gitu ya. Cuman kita sampaikan ketika saya ingat rapatnya ketika ketika yang memutuskan offline jangan hanya dilihat keputusannya tapi lihat persiapannya. Kesiapan. Ya, bahkan waktu itu kita sampaikan ke pimpinan itu menyampaikan ke Pemda DIY, audiensi ke sana, kemudian diberilah surat rekomendasi kayak pernyataan bahwa UMY itu bebas COVID lah, kira-kira begitu. Dan kita simulasi dari bagaimana kalau datang nanti dari yang jauh ada yang panas, kita simulasi tiap hari. Bahkan sampai hari H pun pelaksanaannya itu berbeda dari simulasi. Ada bedanya begitu. Mesti ada. Itu selama jadi relawan menurut saya yang paling melelahkan itu wisuda luring hari pertama Pak Syifa. Gitu. Itu luar biasa. Apa miss-nya apa? Yang tidak disimulasikan tapi terjadi pada saat wisuda apa? Miss-nya sebenarnya lebih capek hatinya Pak Syifa. Gitu. Iya, karena sudah disampaikan wisuda luring itu yang boleh datang itu hanya wisudawan. Pengantar tidak boleh. Tapi karena mungkin asumsi alah paling nanti tetap boleh masuk begitu ya. Kami harus berdebat ini di depan pintu utamanya ini gitu. Ini nggak perlu, kami udah dari jauh-jauh ya kita harus pelan-pelan. Nah itu yang kadang bikin capek sekali. Harus mondar-mandir ke sana ke sini. Ya karena itu juga pengalaman pertama juga. Jadi itu membuat kami ya capek fisik ya. Jadi waktu itu wisuda itu kan 2 hari itu Mas Syifa. Itu yang hari pertama saya ingat hanya sampai jam 11. Itu rasanya capek kami, serasa kami kerjanya sampai sore Pak Syifa. Di hari kedua dua kali wisuda pagi dan sore. Selesai jam 3 biasa aja badan kami. Oh gitu. Ya karena tadi di hari kedua itu banyak wisudawan yang mungkin viral berita kemarin disuruh pulang. Udah tahu pada hari pertama tadi itu ya. Nah, kalau hari pertama itu kan juga pengalaman pertama, harus berdebat, mondar-mandir itu. Dan akhirnya ya karena pengennya kami offline itu, pelaksanaan offline itu, kegiatan offline itu memang benar-benar bagus. Pimpinan juga menginstruksikan kami harus diinapkan di kampus. Para relawan ketika wisudawan, bahkan kemarin yang pelaksanaan yang kedua, relawan ketika malam wisuda dipastikan nginap di kampus. Fungsinya 2 Pak, memastikan mereka istirahat cepat. Yang kedua pagi tidak telat. Karena apalagi musim hujan kemarin Jawa, ini kalau hujan relawan di kos kan enak sekali tidur gitu ya. Kebablasan. Nah itu juga pengalaman. Tapi kalau yang wisuda kedua kemarin ya biasa karena sudah pengalaman yang pertama dan lebih terkondisikan begitu. Oke, luar biasa ya. Memang cerita serba-serbinya para relawan ini dari awal terbentuk sampai sekarang. Pokoknya luar biasa, dari diomelin dosen, diomelin sampai dia sarapan sehari-hari. Ya itu udah biasa lah. Saya didatangin gini ya. Kita sampaikan saja pengertian begitu loh. Oke. Kami itu hanya melaksanakan tugas gitu. Kemudian ya ini nih kami tuh kan banyak juga yang komplain mau relawan gini. Ya, ini cara nembak termogannya kalau di dekat mata tidak di sini gitu. Itu makanya kita setiap apapun keputusan kita selalu konsultasikan ke ahlinya. Kenapa kok harus tetap dikening, tidak boleh. Kita juga rekomendasinya dokter. Jadi kalau masalah itu kita tidak berani ngambil keputusan sendiri. Bukan wilayah. Iya, bukan wilayah. Relawan untuk ngambil keputusan ya. Mengingatkan orang, pokoknya yang lebih beban sebenarnya relawan mahasiswa. Karena ketika ngecek berhadapannya dengan dosennya. Mungkin kadang ada dosennya yang lagi nggak mood ke kampus atau apa, ada aja mahasiswa relawan itu jadi sasaran gitu. Ya tapi kita kuatkan, enggak apa-apa itu. Toh nanti besok nggak ketemu lagi ya gitu aja. Tapi kan juga dibekali toh mahasiswa itu bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan dan segala macam. Jadi saya sendiri yang ngasih pembekalan bagaimana. Jadi kita setiap 2 minggu sekali itu, walaupun sampai sekarang kita kayak apa ya? Ya refreshing. Gimana kemarin ya kita motivasi karena ya sekarang sudah agak mulai ya, tapi bahayanya lebih tinggi, tapi secara psikis orang lebih santai sekarang. Dan tingkat
tingkat mitigasinya, cara penanganannya, kendali resikonya sudah mulai kelihatan ya. Oh, kalau ada kayak gini nih penanganannya gitu sudah mulai kelihatan. Sudah, juga. Karena kalau waktu sebelum wisuda berarti September ya, dari Maret sampai September itu bisa dibilang militan sekali timnya mitigasi. Karena dulu belum ada ECS awalnya sebenarnya. Tapi namanya tim mitigasi. Tim mitigasi. Itu ya yang semua urusan luar itu relawan, yang medis itu hanya klinik gitu. Ya karena tadi ya kita belum terkonsep bagus. Kita komunikasinya dengan langsung pimpinan, ya akhirnya belajar. Akhirnya sekarang alhamdulillah luar biasa timnya. Ya mulai terpetakan. Ya, terpetakan. Gitu. Kalau dulu kan dikit-dikit pokoknya relawan gitu. Oke, ini terakhir yang kedua ini. Apa pesan, kan ini relawan COVID kayak gini ini saya kira tidak hanya di tempat UMY di kampus kita gitu. Tapi juga di kampus-kampus lain, di masyarakat, di tempat-tempat yang lain. Ada nggak semacam pesan atau sharing dari Mas Rozikan terhadap para relawan yang juga luar biasa di sana menghadapi situasi yang semacam ini? Apa yang membuat mereka tetap harus bertahan, tetap semangat dan optimis untuk menghadapi soal-soal ke depan? Oke, kalau masukan untuk pesan untuk relawan seluruhnya, saya kira jadi relawan itu kan memang dari hati nurani dulu. Jadi orientasinya itu dulu. Kalau mau bertahan, mau semangat, orientasinya dulu jadi relawan apa. Tapi kalau orientasinya kan ada juga yang relawan ada dapat sesuatu dan segala macam. Kalau orientasi utamanya di situ, saya yakin tidak akan bertahan. Karena itu kepuasannya bukan kepuasan spiritual atau hati ya, tapi lebih kepuasan materi. Jadi karena relawan ini memang bukan sesuatu yang digaji, ada panggilan hati gitu. Namanya juga relawan gitu kan. Nah, jadi pesan saya yang pertama, luruskan niat dulu. Luruskan niat bahwa ya kita itu niatnya membantu umat ya, katanya kalau khairunas anfa'uhum linnas itu tadi ya kita bermanfaat buat manusia kan sesama manusia kan tidak harus berhubungannya dengan materi. Kalau kita tidak mampu dengan materi, ya dengan yang lain. Bahkan katanya sedekah itu senyum aja udah sedekah, tidak bisa yang lain. Jadi yang saya selalu tanamkan ke relawan saya juga kayak gitu. Kita lillah gitu loh. Kalau kita lillah, insya Allah materi itu akan ngikut. Dan kita tidak akan mempermasalahkan apapun itu materinya. Tapi ketika kita itu tidak lillah, materi ya apa yang kita dapat ketika itu menurut kita, karena kepuasan materi itu kan tergantung ya. Menurut si A mungkin puas, si B belum tentu puas. Satu cukup, satu kurang, dan terus kurang aja. Saya selalu sampaikan ketika 2 minggu sekali ketemuan tuh, ingat kita itu lillah. Kalaupun kalian itu dapat uang jajan lah dari kampus, itu bukan berarti itu honor. Saya sampaikan kalau honor enggak cukup itu sebenarnya honor. Karena resiko kita besar. Enggak bisa dihargai. Enggak bisa dihargai relawan itu ya. Makanya kebahagiaan itu enggak ada yang bisa beli. Tapi kepuasan hati itu kan juga kebahagiaan itu enggak akan bisa beli. Itu yang paling penting itu Pak Syifa. Karena kalau ukurannya materi kita enggak akan pernah bisa selesai. Mantap sekali. Ya gitu. Lillahi ta'ala. Kalau sudah itu pondasi niatnya benar, kuat, nanti Allah akan mencukupkan sendiri apapun kebutuhan kita semuanya. Insya Allah seperti itulah. Sip, makasih banyak Mas Rozikan kunjungannya ke Wonder Home Podcast pada kali ini. Kita jumpa lagi, nanti mungkin juga kita ngobrol tentang banyak hal. Insya Allah. Sobat Wonder Home dimanapun berada, begitu perbincangan kita dengan Mas Rozikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.